Peningkatan jumlah pedagang pasar yang positif COVID-19 dinilai karena semakin masifnya swab test yang dilakukan pemerintah kepada para pedagang pasar. Simak wawancara Jawpos TV dengan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Ferry Juliantono, berikut ini. Saat ini penyebaran COVID-19 masih terjadi. Pasar tradisional menjadi salah satu klaster yang penyebaran COVID-19-nya masih cukup tinggi. Untuk memperbincangkan hal tersebut, saat ini telah bersama saya Ketua Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia, Ferry Juliantono. Halo Pak Ferry, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Pak, ini kan saat ini penyebaran COVID-19 di pasar tradisional khususnya angkanya cukup tinggi nih Pak belakangan ini. Sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan itu terjadi? Sebenarnya tidak cukup tinggi jika diperbandingkan dengan bagaimana pasar dari sejak awal, dari sejak pandemi ini masuk ke Indonesia, kira-kira bulan Januari, Februari, itu saya asosiasi kemudian sudah mengeluarkan surat edaran. Pertama mengenai soal pembatasan pembelian untuk mengatur, karena pasar berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat gitu. Yang kedua, pasar juga kita buat edaran untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini Januari loh, ini ngomong Januari. Nah, apa yang kami lakukan sebenarnya sudah cukup baik untuk dilakukan, ditindaklanjuti oleh teman-teman pedagang. Perlu diketahui bahwa sebenarnya kenapa saya bilang sedikit jika diperbandingkan dengan apa yang sudah kami lakukan itu, pasar ini sama seperti rumah sakit, tidak pernah tutup. Karena dia punya fungsi untuk melayani masyarakat. Bahkan sebenarnya kalau dibandingkan dengan rumah sakit itu terbatas, orang yang datang itu adalah orang yang ingin memeriksakan kesehatan atau yang memang sakit terus kemudian datang ke rumah sakit. Pasar itu yang datang macam-macam gitu. Nah, sebenarnya tingkat kerentanan pasar itu seharusnya harus sudah disadari oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, sekarang kalau kita bandingkan jumlahnya, contoh di Jakarta, itu ada 105-an pedagang pasar yang positif dari 15 pasar yang ada di seluruh Jakarta. Jakarta tuh pasarnya ada 150, 140-an berapa gitu. Banyak ya Pak ya? Nah, jadi dari 140-an ada 15 pasar. Dari 15 pasar itu ada sekitar 105 yang positif. Positif ini satu dia memang positif. Kalau yang positif gitu oleh pemerintah provinsi maupun oleh kita semuanya langsung diantar ke rumah sakit rujukan. Tapi kalau yang orang dalam orang tanpa gejala itu kita cukup bawa ke rumah untuk mereka melakukan isolasi mandiri gitu. Nah, jumlah pasar, jumlah yang sekarang positif itu data yang kami dapatkan itu sekitar 500-an setelah kita cek ulang gitu. Seluruh Indonesia. Dari 12 juta orang pedagang pasar di seluruh Indonesia gitu. Jumlah pasar di seluruh Indonesia itu ada sekitar 11.000. Jadi sebenarnya kalau lihat dari sini, alhamdulillah sebenarnya ini angka yang sedikit sebenarnya. Dan sebenarnya kalau sekarang ada yang terdeteksi, itu sejalan dengan tingkat penyebaran alat-alat tes yang sekarang masif dilakukan di pasar-pasar. Sebenarnya telat sekarang nih. Harusnya dari Januari kemarin pemerintah khususnya pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah melakukan pengujian alat tes di pasar-pasar. Oke, berarti untuk antisipasinya sekarang seperti apa Pak? Apakah masih menerapkan protokol kesehatan yang ketat atau seperti apa? Karena kan ini masih, kalau di Jakarta masih masa PSBB transisi kan ya? Iya, menurut saya gini, kalau ini kan berkaitan dengan kesadaran. Nah, pedagang pasar itu tingkat kesadarannya relatif cukup tinggi. Tetapi memberlakukan penerapan disiplin dan lain sebagainya menurut saya perlu ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Kalau di pasar itu disediakan oleh pemerintah, khususnya oleh pemerintah pusat, tempat cuci tangan, itu kan pasar biasanya pintu masuknya macam-macam. Disediain tempat cuci tangan, kemudian jarak antara pembeli dengan penjual itu dibatasi dengan plastik-plastik. Kemudian untuk alat tukarnya bisa menggunakan nampan atau menggunakan kaos tangan plastik.
itu kan hal-hal yang sifatnya material, fasilitasi. Saya menyarankan itu harusnya bisa dipenuhi oleh pemerintah. Kan nggak mungkin pedagang pasar terus patungan. Berarti dari pemerintahnya sendiri belum ada anggaran untuk menyediakan Saya nggak fasilitas tahu itu, Pak? kalau lihat dari keluhan pemerintah-pemerintah daerah dan saya sendiri juga sebenarnya sedang menunggu nih sebenarnya dukungan konkret dari pemerintah pusat berupa tadi tuh fasilitasi pengadaan alat-alat kesehatan dalam rangka menunjang protokol kesehatan. Tapi meskipun demikian, saya sudah beberapa kali mengundang, misalkan di Jawa Barat bersama Pak Menteri Perdagangan dan Gubernur Jawa Barat, kemudian Pak Menteri Koperasi dan UKM kemarin di Pasar Jatinegara, bahkan kemarin saya juga sudah komunikasi dengan Menteri Koperasi untuk mengundang Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, untuk datang ke pasar, di salah satu pasar dimanapun kita siapkan pasarnya, kemudian kita bikin role model pasar yang sesuai dengan protokol kesehatan, datang. Meninjau langsung ya, Pak ya? Iya, nah ini kan agak-agak jarang. Pak Doni Munardo sebagai Kepala Gugus Tugas, ya ayo sama-sama. Selain fasilitas yang tadi Bapak sebutkan, apalagi sih Pak yang diperlukan sama pedagang-pedagang pasar yang harusnya memang dipenuhi sama pemerintah, khususnya pemerintah pusat dan daerah? Kami menyarankan supaya dibuat social distancing-nya, penjarakan. Nah, untuk itu kemudian diperlukan areal atau space di lingkungan pasar yang harus dibuat aturannya oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lahan-lahan parkir di pasar itu bisa digunakan untuk jadi tempat berjualan. Kemudian juga para pedagang yang kaki lima yang berjualan di luar areal pasar, tapi masih di halaman pasar. Itu kan juga harus tidak boleh luput dari perhatian kita. Jangan yang diperiksa, dites itu pedagang-pedagang yang di dalam pasar. Sementara pedagang yang berjualan di lingkungan pasar itu tidak dilakukan tes. Tapi kan juga yang harus dipertimbangkan adalah jangan sampai karena jumlah pedagangnya makin sedikit terjadi penumpukan orang gitu. Jadi orang yang pembelinya itu juga harus dibatasi. Oke, Pak, berganti topik yang lain nih Pak. Pemerintah DKI Jakarta kan mulai tanggal 1 Juli kemarin sudah menetapkan untuk melarang penggunaan kantong plastik. Nah, dari pedagang pasar sendiri ini kan kemarin dilihat masih banyak yang menggunakan kantong plastik nih Pak. Lalu sebenarnya sosialisasinya sudah sejauh apa sih Pak? Sebenarnya kalau sosialisasi pembatasan atau pelarangan penggunaan plastik itu kan sudah agak relatif lama. Sebenarnya kita masyarakat, pedagang juga sudah tahu. Tetapi harusnya pemerintah Provinsi DKI itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan daerah, perusahaan-perusahaan yang misalkan contoh beroperasi di Jakarta, untuk kemudian mereka mengeluarkan dana CSR dan kemudian dibuatlah tuh tas-tas pengganti tas plastik gitu supaya ada alternatifnya. Oke, kalau dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia sendiri ini ada sanksi mungkin Pak bagi para pedagang yang masih menjual belikan kantong plastik atau memakai kantong plastik kepada para Enggak, saya akan fleksibel aja gitu. Tapi himbauan-himbauan terus kami lakukan gitu. Dan dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dan Induk Koperasi Pedagang Pasar juga sebenarnya kita mau membantu untuk bisa menjual kepada masyarakat barang-barang dagangan yang ada di pasar melalui penjualan melalui online gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ferry Juliantono atas waktunya berbincang dengan Jawapos TV. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ketua Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia Ferry Juliantono. Nurul Khotimah, Trisabdo Aji, Jawapos TV.